Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menjaga protokol kesehatan, selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu tatap muka seperti biasanya. Dan juga jangan lupa selalu melakukan agenda hariannya, yaitu literasi, dewan ayat, dan juga penguatan karakter. Baik, kita sudah kemarin mempelajari tentang materi pemuaian pada materi sebelumnya. Maka kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kalor pada perubahan wujud benda. Baik, kita kemarin sudah mempelajari bahwa kalor itu adalah proses transfer atau proses perpindahan energi panas melalui perbedaan suhu. Nah, selanjutnya pada pelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud yang berpengaruh atau yang dipengaruhi oleh kalor. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang tertera di layar anak-anak ibu, yaitu tentang yang pertama, yaitu anak-anak ibu itu mendapat memahami perubahan wujud benda terhadap kalor melalui video pembelajaran yang sedang anak-anak ibu lihat pagi hari ini. Lalu yang kedua itu bagaimana anak-anak ibu dapat menghitung nilai kalor berdasarkan soal yang akan diberikan. Nah, kemarin sudah dipelajari atau sudah dipaparkan proses perubahan wujud. Jadi perubahan wujud itu seperti yang sudah disampaikan atau yang sudah anak ibu ingat, yaitu wujud benda itu kan ada tiga jenis wujud benda yang wajib anak-anak ibu ketahui, yaitu ada wujud zat, gas, padat, dan cair. Nah, di sini juga sudah kemarin dipaparkan bagaimana perubahan wujudnya. Nah, ternyata dalam proses perubahan wujudnya ini, di mana sebuah kalor itu untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Jadi misalnya lebih mudah mana, kita bayangkan lebih mudah mana sih sebenarnya mau yang dipanaskan, cair atau yang gas, cair atau yang padat. Nah, tergantung pada jenis benda itu tersendiri, mana yang lebih mudah untuk dinaikkan kalornya atau untuk dinaikkan suhunya, itu bergantung pada jenis benda itu. Nah, yang kedua, makin besar sebuah kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Jadi misalnya sebuah benda itu suhunya yang diperlukan untuk panas itu 100 derajat, maka kalor yang diperlukan pun dia akan berbentuk 100. Nah, tapi kalau misalnya benda ini kalau mau kita naikkan panasnya itu sekitar 180, maka kalor yang diperlukan juga hampir berkisar 180. Nah, selanjutnya itu makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan itu untuk menaikkan suhu itu juga semakin besar. Massa benda itu adalah berat benda. Jika beratnya benda ini terlalu berat, maka kalor yang diperlukan itu juga akan banyak dan suhu yang diperlukan juga akan tinggi untuk mendapatkan kalor yang diperlukan. Nah, itu dia tadi. Makanya kalor yang diperlukan itu untuk menaikkan suhu itu bergantung pada kalor jenisnya, massa bendanya, dan juga kenaikan suhunya. Nah, ini yang akan kita pelajari, bahwa sebuah kalor tadi, ibu ulangi sekali, sebuah kalor untuk menaikkan suhu atau yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu butuh 3. Yang pertama kalor jenisnya, yang kedua massa bendanya, yang ketiga yaitu kenaikan suhunya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Apa saja yang diperlukan? Oke, kita lanjut. Nah, kalor untuk mengubah wujud benda itu disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalor penguapan atau pengembunan. Yang kedua, yaitu kalor lebut atau kalor beku.
Nah, rumusnya apa untuk kalor penguapan atau pengembunan? Q besar sama dengan M kecil dikali U. Mohon maaf, ini U-nya U besar ya, Nak. Ibu perbaiki di sini aja. U besar. Nah, sedangkan untuk kalor lebur atau kalor beku, Q besar sama dengan M kecil dikali L besar. Nah, apa keterangannya? Q besar sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Jadi Q tadi itu keterangannya, lambang Q tadi itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. Satuannya joule atau disingkat J besar. M kecil itu massa zat yang berubah wujud, satuannya itu kilogram. Lalu L tadi kalor lebur atau kalor beku, satuannya J per, ini dibaca per ya, garis miring ini dibaca per kilogram. U besar tadi ibu perbaiki, kalor penguapan atau kalor pengembunan, J per kilogram. Nah, dikatakan bahwa untuk sebuah kalor menaikkan suhu itu perlu 3. Yang pertama kalor jenis, yang kedua massa bendanya, dan yang ketiga adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Nah, di sini ibu perbaiki langsung ya, Nak. Di sini salah, ini harusnya derajat Celcius. Jadi derajat C. Gini, biar lebih jelasnya. Jadi ini bukan K, ini bukan K, ini juga bukan K. Jadi yang benar itu J per kilogram derajat Celcius. Ini juga derajat Celcius, derajat ya, kayak bentuk 0 gitu. Oke. Nah, jadi bisa kita gariskan atau bisa kita tuliskan rumus kalornya itu Q besar sama dengan M. Titik ini maksudnya kali, atau di sini aja kita tulis kali C kecil kali delta T. Oke. Nah, kalor ini bermakna kalor yang diperlukan atau kalor yang diserap. Oke, ibu ulangi. Rumus untuk kalor, di mana maksud atau makna dari kalor yang kita cari itu adalah kalor yang diperlukan atau kalor yang diserap, di mana rumusnya Q sama dengan M kecil dikali C kecil dikali delta T, di mana M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, C itu kalor jenis dengan satuannya sudah ibu perbaiki J per kilogram derajat Celcius. Lalu delta T seperti yang kemarin ibu sudah ajarkan bahwa delta T itu di mana T akhir dikurang T awal atau T2 dikurang T1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini adalah bentuk tabel dari kalor jenis berbagai zat. Ada dari air, dari air sampai ke timbal. Nah, biasanya kalau soal itu paling sering yang diketahui itu air, dan biasanya di soal pasti diketahui kalau jenisnya, tenang saja. Tapi kalau misalnya kecuali, kalau yang disuruh cari itu adalah kalor jenisnya, jadi perlu diperhatikan soalnya. Oke, contoh soal.
Air sebanyak 3 kg dengan suhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga mempunyai suhu 35 derajat Celcius. Jika massa jenis airnya itu 4186 J per kilogram. Oh, ini Bu lupa kasih derajatnya ya. Sini ada derajat. Kita kasih sedikit ya. Oke. J per kilogram derajat Celcius, maka tentukan berapa kalor yang diserap. Nah, tadi kan kalor ada 2 tadi yang Ibu bahas. Jadi ada dari Q tadi ada kalor yang diserap atau kalor yang diperlukan. Nah, di sini kalor yang diserap. Kita buat diketahuinya. M-nya 3 kg. Masanya 3 kg. Kalau hitam terlalu ini ya, kita ganti merah. Tidak nampak kalau hitam, kita ganti warna merah biar mudah. Oke. M-nya 3 kg. C kecilnya yaitu kalor jenisnya 4186 J per kilogram derajat Celcius. Ini tadi nih. Oke. Nah, selanjutnya delta T. Ingat, tadi kan sudah diingatkan bahwa delta T adalah T awal dikurang T akhir. Ibu minta maaf salah. T akhir dikurang T awal. Jadi kan tadi suhu pertamanya 10 derajat Celcius dipanaskan hingga mempunyai suhu 35 derajat Celcius. Jadi T akhirnya itu 35 dikurang 10 merupakan T awalnya. Jadilah dapat hasilnya itu 25 derajat Celcius. Nah, yang ditanya Q-nya. Kita masukkan ke rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dimana Q-nya tadi sama dengan M-nya masukkan 3, C-nya dimasukkan 4186, delta T-nya dimasukkan 25, sehingga dapat hasilnya dikalikan semuanya, dapat hasilnya 313.950 joule. Oke, mudah ya anak-anak ibu ya, yang penting jangan salah mengalirkan. Nah, bagaimana pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari yang seperti tertera di layar anak ibu yaitu berkeringat. Pasti kan kalau anak ibu olahraga atau jalan jauh atau membuat suatu aktivitas atau kegiatan pasti berkeringat. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan kalor? Nah, suhu optimal manusia itu adalah 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Ingat, itu suhu optimal manusia. Nah, pada saat tadi suhu optimalnya sebesar demikian, lalu anak-anak ibu melakukan aktivitas, anggaplah berolahraga. Nah, pada saat proses aktivitas olahraga itu terjadi sebuah perubahan di mana makanan yang anak-anak ibu makan seperti penjelasan sebelumnya itu diubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimia anak-anak ibu tadi berubah. Energi kimia makanan anak-anak ibu tadi berubah menjadi energi gerak. Kenapa? Karena kita sedang berolahraga. Nah, inilah proses ini yang menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh anak-anak ibu. Jadi yang awalnya tadi cuma bisa diukur 36,5 derajat Celcius, tiba-tiba setelah berolahraga jadi tinggi suhunya. Kenapa begitu? Wajar. Kenapa? Karena terjadi peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan suhu tubuh anak-anak ibu karena panas yang dihasilkan. Sehingga pada saat proses berkeringat itu menguap, proses penguapan keringat itu memerlukan kalor. Penguapan keringat tadi memerlukan kalor. Kalornya itu dapat dari mana? Datangnya dari mana? Dari kulit tubuh anak-anak ibu, diambil dari kulit tubuh anak-anak ibu.
Nah, setelah proses itu terjadi, tubuh yang memanas tadi kembali dingin semula, sehingga kembali ke suhu optimal. Bu, tapi kami biasanya setelah olahraga kalau panas tuh ini Bu, kami kipas-kipaskan tubuh kami Bu. Nah, proses kipasnya itu juga, proses anak ibu mengipas itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena saat dikipasi proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuh anak ibu segera kembali normal, kembali ke suhu optimal. Itulah kenapa ketika kita berkeringat, kita akan lebih cepat dingin jika mengipas. Nah, itu dia salah satu contoh bagaimana pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sampai di sini anak ibu paham ya tentang penjelasan ibu kali ini tentang mengenai perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Pemantapan materi ada 3 buah soal yang perlu anak ibu kerjakan di buku latihannya, yaitu yang pertama, jika 1 buah air masanya itu 5 kg, ingin dinaikkan suhunya dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, maka berapakah ya nak? Ibu salah ketik. Maka berapakah kalor yang diperlukan? Nah, kalau jenisnya udah ibu kasih tahu, 4200. Lalu yang kedua, jika sebuah tembaga dengan massa kilogram dan suhu awalnya itu 15 derajat Celcius. Ini suhu awal 15 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap sebanyak 39.000 joule, ingat, kalor yang diserap berarti apa yang sudah diketahui? Ki besarnya sudah diketahui sebesar 39.000 joule. Berapakah suhu akhir tembaga tersebut? Ingat, yang ditanya suhu akhir. Suhu akhir. Sekali lagi, yang ditanya yaitu suhu akhir. Jangan salah ya anak ibu. Nah, kalau jenis tembaga ini sudah diketahui, yaitu sebesar 390 J atau Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ketiga, tuliskan 2 contoh pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ibu sudah kasih contoh 1, yaitu ketika kita berkeringat. Nah, 2 lagi silakan anak ibu cari. Sukses selalu, tetap semangat belajarnya. Ingat, tidak ada orang sukses yang berasal dari orang-orang yang bermalas-malasan. Tidak pernah ada. Tapi orang sukses itu lahir dari kerja keras dan kegigihan dan sifat pantang menyerah. Semangat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.